warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Kami dari kampus Unusia Bogor atau Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Nah, perkenalkan saya di sini adalah Siti Saripah Badaria dan teman saya yaitu Rizka Febrianti. Jadi kita tuh dapat tugas dari dosen buat ngejelasin jurnal kita, yaitu judulnya Demokrasi HAM dan Civil Society dalam bingkai problematika pendidikan nasional. Jadi kita tuh akan bahas apa itu demokrasi, apa itu civil society, terus kita juga akan ngejelasin apa problematika pendidikan nasionalnya, dan langsung saja kita akan ngejelasin apa itu demokrasi. Nah, demokrasi ini secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani adalah bentukan dari kata demos, rakyat ya, dan kertain atau kratos, kekuasaan dan kedaulatan. Nah, secara substansialnya, demokrasi adalah seperti yang pernah dikatakan oleh Abraham Lincoln. Jadi, suatu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Nah, sebagaimana kekuasaan tertinggi terletak pada rakyat, maka rakyat memiliki untuk rakyat memiliki kebiasaan dalam berpolitik, dan menjalankan secara langsung oleh rakyat atau warga negara. Nah, sehingga berfokus pada kesempatan bagi rakyat untuk mengendalikan para pemimpinnya dan menggulingkan pemerintahannya tanpa perlu melakukan revolusi. Nah, demokrasi ini dalam arti sistem pemerintahan yang baru ini memiliki arti yang luas, yaitu mula-mula demokrasi berarti politik yang mencakup pengertian tentang pengetahuan, hak asasi manusia seperti hak kemerdekaan pers, terus hak melakukan rapat, hak memilih dan dipilih Terus menurut Gipar ini demokrasi dapat dimengerti dalam bentuk pemahaman normatif dan pemahaman empirik atau prosedural demokrasi. Nah, pemahaman normatif. Nah, apa sih pemahaman normatif ini? Nah, idealnya yang diharapkan dari penyelenggaraan negara seperti misalnya ungkapan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, pernyataan-pernyataan politik sering terdengar sebagai bentuk ungkapan normatif yang indah dan ideal. Nah, meski pada faktanya nih masih terdapat perbedaan besar antara demokrasi secara normatif dengan praktik pelaksanaannya. Nah, jadi dapat disimpulkan demokrasi yaitu sistem pemerintahan yang kekuasaan tertingginya yaitu berada di tangan rakyat. Jadi jelas ya teman-teman. Terus lanjut kita akan bahas HAM. HAM apa sih HAM? Nah, menurut John Locke ini seorang ilmuwan negara yang menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Menciptakan sebagai hak kodrati. Jadi oleh karena itu tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang dapat mencabutnya. Nah, hak sifatnya sangat mendasar bagi kehidupan dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa lepas dari dalam kehidupan manusia. Nah, selain John Locke ini, terdapat juga tokoh nasional tentang batasan hak asasi manusia. Beliau adalah Profesor Mr. Kotjoro Peranto. Nah, menjelaskan hak asasi manusia ini adalah hak yang bersifat asasi, artinya hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci. Nah, menurut Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Nah, pada 1 menyebutkan bahwa hak asasi manusia atau HAM ini adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa.
dan merupakan anugerah yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hakikat dan martabat. Jadi maka menurut peneliti ini, seperti yang telah dijelaskan bahwa setiap manusia itu memiliki hak asasi manusia masing-masing dan memiliki kewajiban. Nah, dalam memenuhi kewajibannya, maka hak juga harus diperoleh. Dan dalam pemenuhan kewajiban pribadi juga berdampak pada pemenuhan hak asasi orang lain. Nah, misalkan seorang guru memiliki kewajiban untuk mengajari muridnya. Nah, sementara muridnya mempunyai hak untuk memperoleh ilmu pengetahuan dari gurunya itu. Baiklah, selanjutnya saya Rizka Febrianti, rekan dari Siti Saripah Badriah yang sudah menjelaskan makalah yang di atas. Sekarang saya akan menjelaskan tentang civil society. Menurut Gellner, menyatakan bahwa masyarakat adat sebagai terjemahan bahasa Inggris civil society. Kata civil society berasal dari bahasa Latin, yaitu civitas atau dai, yang artinya kota ilahi, dan society yang berarti masyarakat. Dari kata civil, akhirnya membentuk kata civilization yang berarti beradab. Civil society merupakan sesuatu yang menempatkan masyarakat dalam posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara. Politika society. Konsep civil society muncul sebagai antusias dari masyarakat alamiah, di mana dalam masyarakat ini seseorang atau sekelompok orang yang lebih kuat menindas bahkan membunuh yang lemah atau yang minoritas civil society, yaitu sebagai masyarakat yang beradab. Maka suatu masyarakat yang beradab menyadari kepentingan tertentu mereka dan bergabung ke dalam perkumpulan, penghimpunan atau organisasi untuk memperjuangkan hak mereka. Nah, sementara menurut intelektual yang termasuk kategori ketiga di dunia Arab adalah Al-Habib Al-Junhani. Baginya civil society adalah masyarakat yang bukan saja independen atau mandiri, berhadapan dengan negara kritis dan mampu melawan pemerintah hegemonik, serta dapat mengurus dirinya sendiri, melainkan juga memiliki spirit individual. Dalam perkembangan civil society pernah dipandang secara radikal oleh para pemikir politik, yakni dengan menekankan aspek kemandirian dan perbedaan posisi sedemikian rupa. Selanjutnya yaitu tentang problematika pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional dalam jangka waktu yang panjang harus menghasilkan sumber daya manusia yang mempunyai wawasan dan perilaku yang beradab. Oleh sebab itu, konsep civil society diprioritaskan dalam perspektif pendidikan yang juga menjadi tujuan pendidikan nasional. Seluruh elemen atau unsur masyarakat memiliki rasa tanggung jawab, kesadaran, dan partisipasi. Secara kontekstual dan formal, kurikuler sesungguhnya pendidikan demokrasi dan HAM sudah ada sejak tahun 1945 yang ditujukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana tersurat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terletak dalam tatanan pendidikan nasional. Namun dalam perjalanan instrumen prasisnya yang begitu flu, aktif sesuai dengan irama dan iklim sosial politik terkait pada kebijakan politik kenegaraan pada setiap rukun kepemimpinan nasional, mulai dari era Presiden Soeharto, Habibie, dan sampai Presiden Abdurrahman Wahid. Ternyata dirasakan bahwa pendidikan demokrasi dan HAM ini belum memberikan hasil yang mengembirakan. Indikator yang kesat mata dapat kita matai dan kita rasakan bahwa sampai hari ini antara lain mengeluarkan pendapat yang cenderung anarkis, pelanggaran di mana-mana, komunikasi sosial, politik yang cenderung asal menang sendiri, hukum yang terkalahkan, dan kontrol sosial yang sering terlepas tata krama, serta terdengarnya ada isu atau kewibawaan para pejabat negara. Oleh karena itu dapat dipahami bila hasil
Natural Survey of Future Education Asia Foundation 1998 menunjukkan bahwa lebih dari 60% dari sampel nasional mengindikasikan masih belum mengerti tentang mengapa, bagaimana demokrasi. Itu ya penjelasan dari kami, jurnal kami, dapat dipahami ya apa itu HAM, apa itu demokrasi, apa itu civil society, dan problematika yang ada di pendidikan yang ada di Indonesia ini. Baiklah, sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila ada kesalahannya datang dari kami, bila ada kelebihan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih sudah mau nonton video ini, dan jangan lupa ya di like, di subscribe, di subscribe, terus di komen, boleh ya komen di bawah buat perbaikan kita ke depannya harus gimana. Jadi udah ya teman-teman. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La la la